Baik, setelah kita membahas terkait dengan uji linearitas dan juga uji normalitas, kita akan membahas terkait dengan uji heteroskedastisitas dengan Gleitzer. Nah, di sini teman-teman perlu memperhatikan bahwa uji heteroskedastisitas ini adalah bagian dari uji asumsi klasik terhadap analisis regresi yang tujuannya untuk menguji apakah model-model atau variabel yang ada di sini itu terjadi ketidaksamaan varians atau variasi. Nah, ini perlu diperhatikan karena ketika teman-teman melakukan uji hubungan antara motivasi terhadap kinerja atau gaji terhadap kinerja ini tentu sebaiknya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jadi variansnya terlalu banyak. Nah, sebagai dasar pengambilan uji heteroskedastisitas ini itu ada dua. Jadi yang pertama, jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Tapi apabila nilainya itu em, lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi atau hubungan antara motivasi kinerja atau mungkin antara gaji dan kinerja. Jadi untuk saat ini kita akan menguji ini dengan menggunakan eh, teori Gleitzer ya, namanya Gleitzer. Nah, dari data ini kita akan melihat seperti di layar, kita akan melakukan uji pertama. Jadi kita klik Analyze dulu, kemudian klik di bagian Regression, kemudian klik di bagian Linear. Setelah muncul ini, silakan dimasukkan. Misalkan kita akan menguji kinerja sebagai dependen, motivasi dan juga gaji kita masukkan ke bagian independen atau variabel yang bebas. Nah, kemudian metodenya ada klik Enter, bisa klik bagian Save. Nah, di bagian sini klik di bagian Residuals, klik Unstandardize. Jadi setelah ini muncul, klik Continue. Nah, setelah Continue, teman-teman klik OK, sehingga akan muncul seperti ini, yang memunculkan data residual di sini. Ada res_1. Nah, sekarang dari sini kita akan membuat variabel ABS residual. Jadi klik lagi di bagian menu transform, kemudian compute variabel. Nah, sekarang di bagian sini silahkan teman-teman ketik di sebelah kiri ya. Jadi itu ABS_res. Kemudian di sini ada dalam kurung res_1. Nah, silahkan dihilangkan di bagian sini. Jadi perhatikan itu ada ABS_res di bagian kiri. Di sini ada ABS dalam kurung residual_1. Kemudian di sini klik bagian all. Silakan dicari di bagian ABS di sini. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di sini klik di bagian unstandardized residual. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman klik bagian OK. Maka pada bagian data view akan muncul ABS residual. Nah, kita akan melakukan uji Gleitzer. Jadi untuk persamaan antara motivasi gaji itu terhadap variabelnya yang absolut residual. Jadi ini ABS residual adalah berarti absolut residual. Jadi silakan diklik kembali bagian menu Analyze, kemudian klik di bagian Regression, kemudian Linear. Klik. Kemudian pada bagian ini
teman-teman ganti bagian kinerja ini dikembalikan, yang dimasukkan sekarang adalah bagian ABS residualnya masuk ke sini. Kemudian klik save. Nah, tadi kan teman-teman mencentang unstandardized ini kan. Sekarang diklik kembali dihilangkan. Jika sudah, itu di continue. Kemudian klik terakhir OK. Nah, maka pada paling bawah ini akan muncul sekarang. Jadi akan langsung tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini. Nah, bagian paling kanan itu ada dua nilai signifikansi. Jadi motivasi itu ada 0,034, yang berarti dia lebih besar daripada 0,05. Kemudian ada bagian gaji itu 0,124, yang berarti data kedua data ini tidak heterogen. Jadi sehingga dengan ketidak heterogenan data ini, teman-teman bisa melakukan uji untuk memastikan apakah eh, data-data ini bisa dilanjutkan untuk dilakukan analisis pengaruh atau hubungan antara motivasi terhadap hasil kinerja atau mungkin gaji terhadap hasil kinerja pegawai gitu misalkan. Oke, jadi sekian untuk pertemuan ini. Kita akan bahas untuk materi berikutnya.